haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, ikhwan-ikhwan yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah Ta'ala kembali perkenankan kita untuk bertatap muka dalam kajian daring, dalam kajian online, membahas sebuah kutub, kitab kecil, karya ulama besar, min kibaril ulama Saudi Arabia, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah membahas kitab ini dalam 14 poin. Jadi sudah membahas 14 poin. Sisa 6 lagi. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas poin yang ke-15. Al-Maqid Al-Khamis Asyar. Baik, saya akan coba share pada kawan-kawan tentang materi yang akan kita bahas di kesempatan sore hari ini ya. Baik, ini sudah saya share. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas, pembahasan di sore ini adalah Al-Maqid Al-Khamis Asyar. Simpul, ikatan Al-Khamis Asyar yang ke-15. Jadi poin yang ke-15. Raddu muskilihi ila ahlihi. Raddu ini mengembalikan muskilihi, ya, permasalahan ilmu, problematika ya. Jadi dimaksud dengan muskil di sini adalah problematika, permasalahan ilmu, ila ahlihi, kepada ahlinya. Kepada ahlinya adalah kepada para ulama. Di poin yang ke-15, di antara tanda orang yang mengagungkan ilmu adalah dia mengembalikan permasalahan-permasalahan besar dalam bab keilmuan, dalam bab umat, ya, itu kepada para ulama. Jadi dia tidak melakukan sesuatu tanpa menukil, tanpa berpedoman kepada para ulama. Jadi senantiasa disandarkan seluruh pendapatnya itu adalah kepada para ulama. Khususnya yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan umat, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang menyangkut kerukunan di antara manusia, yang menyangkut kemaslahatan di antara manusia. Maka ketika kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, kembalikan kepada para ulama. Ya, salah satu contoh adalah bab tentang bagaimana pakai masker ketika pandemi. Nah, ya kan? Nah, ini permasalahan ini kembalikan kepada para ulama. Bagaimana hukum berjarak dalam sholat. Nah, ini kembalikan kepada para ulama. Dan yang maksud dengan para ulama di sini, ya, insya Allah nanti kita bahas ya, adalah kita berpegang kepada al-jumhur atau kepada as-sawadul a'zam, kepada kelompok besar di antara para ulama, ya, bukan hanya sebagian kecil dari para ulama. Kenapa? Karena bisa jadi di antara mereka berbeda pendapat. Ya, maka yang paling kita sandarkan pendapatnya adalah kepada jumhur ulama, kepada kebanyakan para di antaranya. Ya, kemudian permasalahan-permasalahan umat, tahzir mentahzir. Kemudian di antaranya adalah menyangkut ya tadi
bagaimana kredibilitas ulama ini, syekh ini, ya, ustadz ini dan lain sebagainya. Ini dikembalikan kepada para ulama. Ya, tidak kita berpendapat, kita tidak melakukan sesuatu tanpa berpedoman, tanpa mengembalikan seluruh urusan itu kepada para ulama. Ya, ini poin yang ke-15. Kita akan coba bahas bagaimana penjelasannya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Fal mu'azzimu lil ilmi, orang yang mengagungkan ilmu, yu'awwilu ala dahaqinatihi wal jahabidati min ahlihi. Dia akan menyerahkan, ya. Dia akan menyerahkan, dia akan bersandar. Dia akan menyandarkan ala dahaqinatihi, ala dahaqinatihi. Dahaqinah ini adalah jamak dari dihqan atau duhqan. Dihqan. Nah, jamak dari dihqan. Dihqan itu adalah qawiyut tasarruf ma'asyiddatil khibrah. Jadi qawiyut tasarruf yang memiliki tindakan kuat, tindakan yang kuat ala dahaq fi atau ma'a syiddati al-hibrah atau ma'al hiddah, dengan tajam. Nah, jadi memiliki keahlian maksudnya di situ ya. Jadi dia bertindak, dia berbuat sesuatu dengan tajam, pandangan tajam ke depan, ya, dengan mata batin yang begitu tajam, dengan keilmuannya, maka dia memahami yang begitu dalam. Ya. Seseorang misalnya, mohon maaf ya, ketika contohnya seseorang yang ahli durian, walaupun dia tidak melihat bagaimana dalamannya, dengan permukaannya saja ya, dengan mengetuk-ngetuk sedikit misalnya cangkangnya, atau dengan melihat cangkangnya, luarnya, kulitnya, itu bisa melihat, bisa mengetahui bagaimana kondisi isi atau buah yang ada di dalamnya. Kenapa ya? Karena dia begitu dihqan, begitu tajam, begitu paham tentang permasalahan durian sampai ke dalam-dalamnya, begitu ya. Orang yang ahli semangka pun sama, hanya dengan melihat luarnya, hanya dengan mengetok-ngetok cangkangnya, maka dia akan tahu bagaimana isinya. Itulah orang ahli ya. Maka begitu pun dalam bab agama. Dalam bab agama, maka dia sandarkan kepada para ahlinya. Ketika kita membeli buah-buahan, kita sandarkan kepada ahlinya. Bapak, mangga silakan memilih mana kira-kira jeruk yang ingin dipilih, mana saja. Saya serahkan saja kepada Bapak, mangga terserah. Yang penting saya pengen yang bagus-bagus. Tolong pilihkan Pak yang bagus-bagus. Itu kita serahkan. Kenapa ya? Karena kita tidak tahu ilmunya bagaimana cara memilih jeruk yang baik. Bagaimana cara memilih durian yang bagus. Kita serahkan kepada yang ahlinya. Mangga Pak, tolong saya meminta dengan sangat, Bapak saja yang memilih yang paling bagus Pak, yang bagus-bagus Pak. Nah, begitu. Kenapa ya? Karena kita tidak tahu ilmunya. Maka kita serahkan kepada ahli durian itu, ahli semangka itu, ahli jeruk itu. Begitupun dalam bab ilmu, kita tidak berkata-kata, kita tidak bertindak sesuatu kecuali kita percaya, kita sandarkan itu kepada para ahlinya, yaitu para ulama. Wal jahabidah, jahabidah ini sama. Dahaqinah wal jahabidah ini sama, adalah arif, ya, orang yang arif, orang yang bijak. Yatamayyazu bisa memilih yang baik dan yang buruk. Nah, ini namanya jahabidah. Tadi ya ahli itu yang bisa memilih mana yang bagus, mana yang buruk. Mana yang baik, mana yang buruk. Ya, dari kue dan lain sebagainya, mana yang bagus, mana yang buruk, itu ahlinya. Jahabidah namanya. Ya. Jadi, ya khafirlah yang semoga Allah muliakan. Sekali lagi, orang yang mengagungkan ilmu, dia akan menyandarkan permasalahan-permasalahan ilmu agama itu kepada para ahlinya, ya, kepada orang yang memang dia itu bisa mengetahui yang baik dan yang buruk, ya, dalam bab keagamaan ini. Min ahlihi, ya, di antara ahlinya. Lihalli muskilatihi, untuk mencari solusi, untuk keluar dari permasalahan-permasalahannya. Jadi untuk mencari solusi dari segala permasalahan-permasalahannya. Untuk melepaskan diri dari segala permasalahannya. Jadi ketika ada masalah,
kita sandarkan kepada para ulama. Ketika ada permasalahan, kita tanyakan kepada para ulama. Wala yu'arridu nafsahu. Wala yu'arridu, dan tidak menceburkan, ya, tidak menjerumuskan dirinya, nafsahu, lima la tutiku, kepada perkara yang dia tidak mampu memikulnya. Jadi ada permasalahan-permasalahan berat, ya, dia serahkan kepada para ulama. Jangan dia ambil pendapatnya sendiri. Jangan dia bertindak sendiri. Kita bagaimana para ulama berpendapat, bagaimana para ulama mengatakan, bagaimana akan kepada mereka tidak menceburkan diri kepada permasalahan yang begitu berat. Bagian tahdzir mentahdzir itu bagian para ulama. Ya, kebanyakan justru tahdzir mentahdzir kita sebagai tulabul ilmi, para penuntut ilmu sibuk dengan tahdzir, memburuk-burukan, padahal itu adalah ustadz sunnah. Ustadz ini, ustadz itu, syekh ini, syekh anu, waliyadzubillah. Oh, syekh ini terjerumus ke dalam paham ini, syekh ini terjerumus ke dalam pendapat atau pemahaman ini. Nah, ini permasalahan ini adalah kembalikan kepada para ulama. Nah, sebagaimana kita sudah tahu ya di bab-bab sebelumnya tentang zalatul ulama, tentang ketergelinciran ulama. Kalau memang itu ada tergelincir, ya kita tidak ikuti, tapi tidak memburuk-burukan ulama tersebut, tidak memburuk-burukan ustadz tersebut, tidak memburuk-burukan syekh tersebut. Kenapa? Karena bukan bagian kita. Bukan bagian kita. Bagian kita adalah cukup dengan apa? Dengan tidak bersandar dalam bab ketergelincirannya itu. Sebagaimana sudah kita bahas ya dalam bab itu. Nah, ini sekali lagi tidak menceburkan diri kepada sesuatu yang tidak mampu kita memikulnya. Akhirnya apa? Yang akhirnya adalah kita akan terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Dengan berkata-kata buruk kepada ulama, menggibah ulama ini, Allahul Musta'an, menggibah orang yang biasa saja tidak boleh, apalagi menggibah para ulama, menggibah syekh, menggibah ustadz, Allah Musta'an. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan buruk tersebut. Ya, inilah. Khaufan minal qawli ala Allahi bila ilmin. Khaufan, ya, karena takut minal qawli, takut berkata alallahi terhadap Allah bila ilmi tanpa ilmu. Jadi dia tidak menceburkan diri, ya. Dia tidak menceburkan dirinya kepada sesuatu yang berat, permasalahan-permasalahan berat. Kenapa? Karena dia takut dia akan berkata kepada sesuatu ya terhadap Allah tanpa ilmu, begitu. Berkata-kata sesuatu tanpa ilmu. Wal iftirai ala din, ya. Kemudian al-iftira, mengada-ngada ala din, terhadap agama ini. Jadi ketika kita menceburkan diri kita, berpendapat A, berpendapat B, berfatwa ini, berfatwa itu, berkaitan dengan permasalahan-permasalahan umat, tanpa kita menyadarkan kepada para ulama, maka yang demikian itu sudah mengada-ngada dalam bab agama. Kita takut bab itu terjadi kepada diri kita. Maka Bapak, Ibu, apakah ikhwan-ikhwan yang semoga Allah muliakan, maka sini dijelaskan bahwa kita jangan sampai menceburkan diri kepada sesuatu yang tidak kita mampu. Kenapa? Karena kita takut ya kita akan berkata-kata terhadap Allah tanpa ilmu dan mengada-ada dalam bab agama. Fahuwa yakhafu, dan dia itu takut, ya, takut, yakhafu sakhtat ar-Rahman, dengan kebencian ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Jadi ketika dia berkata-kata sesuatu problematika umat yang dia tidak paham dalam bab ini, kemudian dia menceburkan diri ke dalam bab tersebut, ketika dia menjelek-jelekan ulama, ketika dia sibuk dalam bab tahdzir, harusnya dia takut kepada apa? Kebencian Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di sini dikatakan dengan sakhtatar Rahman, kebencian Allah yang Maha Pengasih. Allah yang Maha Pengasih, yang luasnya yang pengasihnya maha luas, penyayangnya maha luas, ya, itu bisa saja membenci hambanya. Karena apa? Karena betul-betul perbuatan tersebut mengundang kebencian Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Dia yang Maha Pengasih, yang disandarkan kepadanya pengasihnya wasi'at kulla syai', yang menguasai yang meliputi segala sesuatu. Kasih sayangnya itu rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Kasih sayang itu melingkupi segala sesuatu. Akan tetapi dia bisa saja, Allah bisa saja membenci kita, membenci hamba
Ketika apa? Ketika dia berkata-kata tanpa ilmu, ketika dia berbuat sesuatu yang mengundang kebencian Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, maka ketika kita menceburkan diri kepada sesuatu yang berbahaya, maka itu akan mengundang kebencian Allah. Maka orang yang takut ya akan datangnya kebencian Allah yang Maha Pengasih itu, maka dia tidak berkata-kata dalam sesuatu tanpa ilmu. Dia tidak menyandarkan kepada dirinya sendiri, tapi dia sandarkan kepada para ulama ya. Qabla an yakhafa sautas sultan, dia takut kepada Allah yang Maha Pengasih sebelum dia takut kepada sautas sultan. Sauto itu adalah cambuk. Cambuknya penguasa, maksudnya penjara, begitu ya, siksaan orang-orang yang berkuasa. Kenapa? Ketika misalnya negaranya negara Islam misalnya ya, negaranya negara yang memperhatikan kepada ajaran Islam, maka ketika dia berkata-kata tanpa ilmu bisa saja dia dipenjara, ya, bisa saja dia dihukum oleh penguasa. Nah, maka sekali lagi dia tidak menceburkan kepada sesuatu yang berbahaya tanpa ilmu, berkata-kata tanpa ilmu, mengada-ada dalam bab agama, maka dia akan takut kepada Allah, kebencian Allah ya, sebelum dia takut kepada cambuknya para penguasa ya, yaitu takutnya pada hukuman kepada para penguasa. Fa innal ulama bi ilmin takallamu, karena sesungguhnya para ulama itu dengan ilmu lah mereka berbicara. Jadi para ulama tidak berbicara kecuali dengan ilmu. Wa bi basarin nafidin sakatu, dan dengan penglihatan yang begitu tajam, yang luas ya. Dengan penglihatan yang tajam, yang luas, sakatu, mereka itu diam. Jadi ketika mereka diam, itu adalah ada kemaslahatan di situ. Ketika mereka tidak berkata-kata dengan sesuatu, maka ketika mereka diam, maka itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena mereka berpandangan jauh ke depan. Berpandangan tentang kebaikan umat, tentang kebaikan kaum muslimin. Maka bibasarin nafidhin sakatu, maka mereka diam karena memiliki pandangan yang luas ya. Mereka berbicara dengan ilmu, mereka diam dengan ilmu, seperti itu. Fa in takallamu fi muskilin, maka jikalau mereka berkata di dalam sesuatu permasalahan, fatakallam bikalamihim, maka sampaikanlah, engkau berbicaralah dengan perkataan mereka. Jadi ketika mereka para ulama berbicara A, berbicara B, kita kutip. Nah, maka ulama ini mengatakan seperti ini, syekh ini mengatakan seperti itu. Kita sandarkan perkataan itu kepada para ulama, tidak menyandarkan kepada diri sendiri ya. Wa in sakatu anhu falyasa kama wasi'ahum. Dan jikalau mereka diam ya, maka hendaklah engkau pun diam gitu ya, sebagaimana mereka diam. Nah, jadi ketika mereka diam karena ada kemaslahatan, nah kita pun sandarkan, kita pun berdiam diri kepada sesuatu tersebut. Kenapa? Ya karena para ulama tidak mengatakan hal yang demikian ya. Jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan, di sini dijelaskan ya bahwasanya tidak berbicara tanpa bersandar kepada para ulama. Inilah ya di antara orang yang mengagungkan ilmu. Lanjut dulu. Wa min asyaqqi al-mushkilah, dan di antara permasalahan-permasalahan yang sangat-sangat pelik ya, al-fitanul waqi'ah, adalah fitnah-fitnah yang terjadi, wan nawazilul hadisah, dan peristiwa-peristiwa yang muncul ya, yang datang, allati tatakassaru mamtidadiz zaman, di mana peristiwa-peristiwa itu, di mana fitnah-fitnah itu semakin banyak, ma'amtidadiz zaman, bersama berkembangnya, bersama berlalunya zaman, waktu. Selama semakin waktu berlewat, semakin waktu itu panjang, maka semakin banyak fitnah yang terjadi. Semakin banyak peristiwa-peristiwa yang muncul, subhanallah. Ikhwafil yang semoga Allah muliakan. Dulu kita tidak mengenal adanya terorisme dalam Islam. Ya, hari ini kita mengenal bagaimana ada di situ fitnah-fitnah
tentang terorisme ya. Dulu kita tidak mengenal fitnah-fitnah yang begitu tajam dalam bab tahdzir mentahdzir, walaupun memang ada ya di zaman dahulu. Di zaman Al-Imam Al-Bukhari juga sudah ada ya, di zaman para ulama juga sudah ada tahdzir mentahdzir. Tapi sekarang itu tahdzir mentahdzirnya ini merupakan sesuatu yang sangat muskilah ya. Nah, ini pun terjadi di zaman ya, semakin bertambahnya zaman, semakin berkembangnya zaman, maka fitnah-fitnah itu semakin muncul banyak bermunculan ya, banyak berdatangan seperti itu. Allah musta'an waliyadzubillah. Dan ini diperbesar oleh siapa? Oleh kita tulabul ilmi. Kita para penuntut ilmu justru memperbesarnya fitnah itu dengan para tulabul ilmi ya. Sehingga Allah musta'an ya, terjadi perpecahan, terjadi perbedaan ini dengan ini dan lain sebagainya. Padahal sama-sama mengaku sama-sama mengaku salaf, mengaku ikhwan, mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengaku berpegang teguh kepada manhaj salaf. Ternyata Allah musta'an, disinilah ada fitnah-fitnah itu terjadi. Kenapa? Ya salah satunya adalah ya mereka menceburkan diri atau kita menceburkan diri kepada fitnah. Ya, bahkan kita sendirilah yang membawa obor fitnah itu. Allah musta'an waliyadzubillah. Kita membawa obor itu, kita bakar rumah-rumah, kita bakar kampung-kampung, kita bakar kajian-kajian atau komunitas-komunitas dengan obor-obor fitnah, kita sebarkan itu. Allah musta'an. Kita bertanya kepada ustaz untuk apa? Untuk mentahdir A, mentahdir B, mentahdir ulama ini, syekh ini. Allah musta'an. Semoga Allah jauhkan kita dari ini ya, dari api fitnah ini. Maka kata beliau, di antara permasalahan yang begitu sulit ya yang dihadapi di zaman saat ini adalah fitnah yang begitu banyak bermunculan ya, peristiwa-peristiwa yang datang begitu berbondong-bondong ya, begitu banyak sekali ya, bersama imtidadi zaman ya, bersama berlalunya waktu, bersama begitu panjangnya waktu berlalu ya, demikian. Wan najuna minaril fitan. Nah, orang-orang yang selamat minaril fitan, dari api fitnah, as-salimuna min wahajil mihan, adalah orang-orang yang selamat ya, orang-orang yang apa? Selamat min wahajil mihan, min wahajil mihan, dari pijarnya ya, panasnya al-mihan, mihnah ya, mihnah. Mihan itu jama dari mihnah, itu adalah bencana, musibah. Nah, jadi orang yang selamat dari api fitnah adalah orang yang selamat dari panasnya bencana ya, panasnya apa? Ya ilal ulama'i. Mereka lah orang yang lari kepada para ulama ya, mereka adalah orang yang senantiasa menyandarkan semuanya kepada para ulama ya, walaupun sekali lagi ada di antara para ulama pun ya sama juga ya, artinya apa? Senang itu untuk apa? Untuk ya tadi, mohon maaf ya, yang semoga Allah muliakan, kalau kita menceburkan diri kepada dakwah ya, kita sebagai dai, kita akan tahu bagaimana problematika yang ada di dalam dakwah itu, problematika umat ya, problematika mustami ya, bagaimana problematika yang berkaitan dengan para mustami, dengan para tulabul ilmi, bagaimana problematika dengan para asatidzah, dengan para duat, dengan para dai, dan bagaimana problematika di antara para ulama itu sendiri. Allah musta'an. Inilah banyak fitnah ya. Ya, di antara ulama pun sama. Ya, bahkan sekali lagi, orang yang hasad dengan sesuatu biasanya orang yang selevel. Orang yang hasad dengan tukang beca ya biasanya tukang beca. Orang yang hasad dengan pekerjaannya biasanya selevel pekerjaannya, begitu. Demikian pula para ulama, bisa jadi ada hasad dengan ulama lain. Allah musta'an. Waliyadzubillah. Hati-hati pun ini ya. Nah, maka para tulabul ilmi tidak terpancing dengan dengan provokasi-provokasi yang akan Allah musta'an ya, akan menjerumuskan ke dalam fitnah. Ke dalam apa? Ke dalam api fitnah. Maka kita tidak boleh terjerumus ke dalam api fitnah ya. Nah, ada di antara juga para ulama yang memang ya yang akhirnya tapi itu pun hadir muncul itu oleh para tulabul ilmi. Mereka bertanya, berfatwa
Ya, misalnya ada tulabul ilmi yang dengan ustadz ini, kemudian dia tanyakan kepada ulama lain, dia tanyakan kepada syekh lain, dengan narasi yang berbeda, dengan gaya bicara yang berbeda, ya, dengan maksud yang berbeda. Akhirnya ulama itu, syekh itu berfatwa sesuai dengan apa yang dia dengar. Akhirnya apa? Akhirnya mentahdir ulama anu, mentahdir ustadz anu, mentahdir ini dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena obor fitnah itu dibawa oleh orang-orang yang apa? Orang-orang yang dengki, orang-orang yang hasad. Waliyadu billah, ya. Maka inilah pentingnya kita untuk apa? Untuk tidak membawa obor fitnah, tidak menceburkan diri kepada fitnah, ya. Walazima qaulahum, dan orang yang selamat itu adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada perkataan para ulama, ya, kebanyakan atau jumhur ulama. Wa in ishtabaha alaihi syai'un min qaulihim, dan apabila, ya, ishtabaha alaihi, meragukan kepadanya, jadi dia ragu, min qaulihim, dengan perkataan para ulama. Jadi ketika dia ragu dengan ada perkataan para ulama atau syekh ini, dia ragu apakah benar atau tidak. Ahsana dzanna bihi, ini lihat, maka dia harus berhusnudzon. Dia harus berbaik sangka, jangan suudzon, jangan berburuk sangka. Kebanyakan tulabul ilmi, kebanyakan kita, ketika ada ketergelinciran ulama, ketergelinciran syekh, justru itu besar-besar. Hati-hati dengan syekh ini terjerumus ke dalam pendapat yang begini, Allah musta'an. Hati-hati dengan syekh ini, Allah musta'an. Jadi tahdir. Syekh Ali Hasan Al-Halabi ditahdir. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ditahdir. Syekh kibar ulama ditahdir. Allah musta'an. Ini kenapa ya? Karena senang dengan fitnah. Hati-hati. Jangankan ustadz yang selevel kita, selevel ustadz, dai, ya, para masyayikh pun berani untuk ditahdir. Mereka menyandarkan, ya, kepada sebagian syekh yang mentahdir para masyayikh itu. Padahal syekh itu mentahdir itu, padahal syekh itu dia mengatakan itu karena ada pertanyaan dari tulabul ilmi yang tidak sesuai dengan waqinya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi akhirnya syekh itu, ulama itu berpendapat, berfatwa seperti itu, seperti ini. Akhirnya disitulah terjadi fitnah. Akhirnya pecah, akhirnya saling memburuk-burukan. Allahul musta'an, ya. Alaihi tuklan, ya, mudah-mudahan Allah jaga kita dari perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Jadi ketika ada ulama yang tergelincir, ada kita ragu dengan apa yang disampaikan oleh ulama ini, oleh syekh ini, oleh ustadz ini, doa ini, para dai ini, kita husnudzon. Kita apa? Husnudzon. Fataraha qaulahu wa akhadha biqaulihim. Dia lemparkan perkataannya, ya, dia sisihkan dia tidak berpendapat dengan pendapatnya, dan dia mengambil pendapat para ulama. Wa tajribatu wal khibratu hum kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Karena pengalaman, ya, keahlian dan pengalaman, ya, mereka itu adalah lebih berhak dan lebih ahli. Jadi para ulama itu yang lebih berhak dengan pengalaman itu, lebih ahli dengan pengalaman itu, maka kita sandarkan kepada para ulama. Wa idza ikhtalafat aqwaluhum. Nah, ini nih yang kita pahami juga nih. Dan apabila perkataan mereka itu berselisih, berbeda-beda. Yang ini begini, yang ini begitu, ya, begini, berbeda-beda. Lazima qaula jumhurihi, maka berpegang teguhlah kepada perkataan sebagian besar di antara mereka. Ya. Jadi kita berpegang kepada jumhur para ulama, para masyayikh, kibar ulama. Bahkan mohon maaf, ya, seperti kemarin bab tentang sholat berjarak, ya, sholat misalnya bermasker. Ada ulama ini berpendapat begini, ulama itu berpendapat begitu. Ya, kalau di Saudi Arabia keluar fatwa resmi, hukumnya begini. Maka ulama-ulama syekh-syekh yang berpendapat berbeda pendapat dengan berpendapat ini, mereka kembalikan kepada pendapat yang resmi, pendapat jumhur. Itu syekh para ulama, apalagi kita. Ya. Tapi masalahnya justru kitanya terlalu, ya itulah, terlalu apa? Terlalu berlebihan, terlalu jumud sebetulnya, ya. Bukan masalah berpegang teguh kepada kebenaran, sebetulnya itu adalah bab jumud, ya, wallahu
alam. Para ulama ya, ketika mereka berpendapat ya, kemudian ternyata pendapat ini bertentangan dengan pendapat resmi jumhur, pendapat kebanyakan ulama, apalagi pendapat resmi ulama-ulama negara, maka mereka berpegang kepada jumhur ulama tersebut ya. Itu para syekh, itu para ulama, apalagi kita begitu ya, apalagi kita kita sandarkan kepada para jumhur. Wasawadihim ya, dan kelompok besar di antara mereka. Isaron lisalamah ya, sebagai condong kepada keselamatan ya, agar dia lebih menginginkan keselamatan. Fassalamatu la ya'diluha syai'un. Keselamatan itu tidak ada yang bisa dibandingkan ya, sesuatu yang tidak ada yang bisa menyamainya, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menandingi yang namanya keselamatan ya. Keselamatan dunia, keselamatan akhirat, inilah yang paling kita tuju ya. Maka keselamatan ini yang harus kita dahulukan. Di antara salah satu keselamatan ini berpegang teguh kepada jumhur, kebanyakan para ulama ya. Demikian. Terakhir, wa ma'asana qala Ibnu Asim fi Murtaqal Wusul. Alangkah indahnya ya perkataan Ibnu Asim di dalam kitab Murtaqal Wusulnya. Kata beliau, wa wajibun fi mushkilatil fahmi. Maka wajib ya dalam permasalahan-permasalahan ketika memahami sesuatu, tahsinuna dhanna bi ahlil ilmi, yaitu kita berhusnudzon dengan para ulama. Jadi ketika ada permasalahan dalam bab ilmu, maka kita wajib untuk berhusnudzon kepada para ulama. Demikian. Wa min jumlatil muskilati raddu zallatil ulama. Di antara ya, bagian yang permasalahan itu ya adalah raddu zallatil ulama, yaitu mengembalikan ketergelinciran para ulama. Ya. Jadi di antara permasalahan ya, adalah raddu zallatil ulama, mohon maaf, adalah membantah atau membantah ketergelinciran ulama. Jadi ketika ada ulama syekh ini tergelincir atau berpendapat sesuatu yang tidak sesuai dengan semestinya, kemudian diperbesar oleh tulabul ilmi, oleh kita, Allah musta'an. Ya ini, maka yang demikian itu adalah di antara muskilah-muskilah itu. Di antara permasalahan-permasalahan itu, ketika apa? Ketika ada bantahan-bantahan ketergelinciran ulama oleh para siapa? Oleh para tulabul ilmi, bahkan oleh orang-orang awam seperti kita. Seperti kita mengomentari ketergelinciran ulama, Allah musta'an. Syekh ini tergelincir, syekh ini tergelincir, syekh ini dalam keadaan pemahamannya begini. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Maka dia tidak tahu ilmunya. Dia hanya mengobar-ngobar api fitnah. Nauzubillahi min dzalik. Maka di antara permasalahan itu adalah apa? Adalah dalam bab yang seperti ini, membantah ketergelinciran ulama ya. Jadi ada ulama yang memang itu tergelincir, diperbesar. Akhirnya mentahdir, naudzubillah. Wal maqalatil batilati li ahli bid'ah wal mukhalifin. Nah, salah satunya juga adalah perkataan-perkataan batil oleh ahli bid'ah dan orang-orang yang menyelisih sunnah. Orang-orang yang ahli bid'ah yang menyelisih sunnah ya, dia berkata A, B, kemudian kita perbesar, kita bantah permasalahan-permasalahan itu. Kita bantah perkataan-perkataan ahli bid'ah itu dan kita sebarkan. Bahkan itu akan menjadi bumerang sendiri ya. Itu akan menjadi keburukan bagi kita sendiri. Maka yang demikian pun hati-hati. Di antara hal yang besar permasalahan itu, di antaranya yang begini, membantah ahli bid'ah. Yang membantahnya siapa? Yang membantahnya kita. Yang menyebarkannya siapa? Kita yang tidak tahu ilmunya. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang semoga Allah muliakan, maka ini hati-hati. Di antara permasalahan ini, ada ulama tergelincir, perbesar. Bantah. Ada ahli bid'ah yang mengatakan begini-begini, kita yang menyebarkan. Hati-hati pula itu. Orang yang seperti itu akan menyebarkan fitnah hatta kepada orang awam ya. Maka tidak perlulah kita berkuar-kuar. Ini
ahli bidah ini mengatakan begini ya, cukuplah para ulama, cukuplah para duat yang mengingatkan itu ya. Kenapa? Karena ketika kita menyebarkan itu, ketika kita menyampaikan itu, kemudian tersampaikannya kepada orang yang dia juga ahli bid'ah misalkan begitu ya, kemudian dia berilmu, akhirnya kita yang akan dihabisi oleh dia begitu ya. Ini hati-hati juga ya. Atau ketika apa? Akhirnya timbullah keburukan-keburukan lain. Akhirnya apa? Ahli bid'ah itu semakin membenci kita. Ahli bid'ah itu semakin membenci ahlu sunnah. Kenapa? Ya karena ada sesuatu yang tidak baik ya yang mereka dapatkan begitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya sebagai preventif, wala tasubbu. Janganlah kalian apa mencela sesembahan mereka, alihatum. Jangan mencela sesembahan mereka. Fayasubbullaha, maka mereka akan mencela Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Lihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan mencela sesembahan, jelas Pak, ikhwan, sesembahan mereka itu batil ya. Syirik itu, ada sesembahan mereka itu syirik. Tapi ketika mencela sesembahan mereka, akhirnya apa? Mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya Allah dicela. Nauzubillahi min dzalik. Maka itu pun tidak boleh. Apalagi bab-bab yang ya di bawah itu. Kita mencela ahli bidah begini, mencela ahli bidah begitu, orang yang seperti ini dicela. Bukan dijelaskan dengan baik, bukan dijelaskan dengan benar, bukan dijelaskan dengan bijak, bukan dijelaskan dengan apa nama itu? Dengan nasihat yang benar, yang sehat, yang baik, penuh dengan kecintaan. Ini disampaikan dengan kebencian, disampaikan dengan keburukan. Maka yang akan terjadi apa? Ahli bidah itu semakin membenci kita. Orang yang menyelisih sunnah ini semakin sengit permusuhannya kepada kita ya. Allah musta'an. Maka yang demikian tinggalkan oleh kita ya, oleh orang yang awam, oleh para tulabul ilmi itu hanya fa innama yatakallamu fiha al ulama'u ar-rasikhun. Karena sesungguhnya hanyalah yang berbicara dalam bab itu, dalam bab tentang ketergelinciran ulama, dalam bab tentang perkataan-perkataan yang batil tentang ahli bidah, itu adalah para ulama yang dalam ilmunya ya, para ulama yang rasikhun, orang-orang yang betul-betul dalam ya basirahnya, ilmunya ya. Bayyanahu Syatibi fil Muwafaqat. Al-Imam Asy-Syatibi beliau menjelaskan dalam Muwafaqat, wa Ibnu Rajab fi Jami'ul Ulum wal Hikam, dan begitu pula Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Faljadatu salimah, maka jalan yang selamat ya, jalan keselamatan itu adalah ardu 'alal ulama'ir rasikhin, mengembalikan ya itu permasalahan itu kepada para ulama-ulama yang mendalam, wal istimsaku biqaulihim fiha, dan berpegang teguh kepada perkataan mereka ya. Jadi intinya Bapak Ibu ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan, ketika ada permasalahan ya, maka bagi kita nih orang awam, hendaknya yang kita lakukan adalah belajar. Jangan pernah menceburkan diri kepada problematika umat yang belum tentu kita pahami permasalahan dan jalan keluarnya. Ini ya yang harus kita pahami. Kita belajar saja ya. Tidak perlu tidak perlu menceburkan diri kepada sesuatu yang begitu menyulitkan kita ya. Permasalahan ini jangan banyak berkomentar begitu ya. Jangan banyak berkata-kata gitu. Yang kita banyak mah adalah beramal soleh, demikian ya. Kemudian belajar. Kemudian yang kedua, segala yang tidak kita ketahui hendaknya meminta fatwa atau mencari jawaban tentang hal tersebut kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir ini adalah para ulama. In kuntum la ta'lamun, jikalau kalian tidak mengetahui ya. Ketika kita tidak tahu, tanya kepada para ulama ya, kepada para masyayikh, kepada orang-orang yang mendalam ilmunya ya. Ketiga, jangan mudah mengatakan orang lain sesat dan menyimpang, terutama kepada para ulama yang berpegang kepada sunnah yang kokoh ya. Di antara kita ada orang yang ya mentahdzir ulama-ulama sunnah. Ulama sunnah ditahdzir. Orang-orang yang sama-sama salaf saling tahdzir mentahdzir. Allah musta'an ya. Ini kita jaga ya lisan kita. Jangankan kepada orang yang berpegang teguh kepada sunnah, kepada orang yang ahli bid'ah pun ya, kita tidak menjelek-jelekan pribadinya, kita tidak menjelekan keburukannya ya, tidak kita menjelekan menggibah dalam arti keburukan-keburukan kepribadiannya ya, tapi kita jelaskan ya bahwa itu ketergelinciran, itu kesalahan dan lain sebagainya, itu sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama ya. Jangan
berpegang kepada apa yang kita pendapat kita ya ini. Yang keempat, hindari berdebat dengan orang fakih maupun orang yang bodoh. Orang fakih orang yang ahli ilmu, orang yang berilmu maupun orang bodoh. Ya jangan berdebat. Ya debat itu janganlah. Jangan dengan siapapun jangan. Orang berilmu jangan berdebat dengan orang berilmu. Dengan orang bodoh jangan berdebat. Ya. Ini sebagaimana ahli hikmah dikatakan itu sebagai perkataan Ibnu Abbas. Wallahu alam ya, saya belum mengetahuinya apakah benar Ibnu Abbas atau bukan. Yang jelas itu adalah ahli hikmah. Wala tumari safihan wala faqihan. Janganlah engkau berdebat dengan orang yang bodoh, juga jangan berdebat dengan orang yang ahli ilmu, faqih. Kenapa? Fa innal faqiha yaglibuka. Karena orang yang faqih, orang yang berilmu itu akan mengalahkanmu. Kalau engkau debat dengan orang yang ahli ilmu, dia akan mengalahkanmu. Wasafiha yuzika. Dan orang yang bodoh akan mencelamu, menjelek-jelekanmu, menyakitimu. Jadi kalau kita berdebat dengan orang yang berilmu, kita kalah. Kalau kita berdebat dengan orang bodoh, kita akan dicela, kita akan dihina, bahkan kita diajak gelut, ya, diajak berkelahi, berantam. Kenapa ya? Karena orang bodoh begitu, kalah berkata-kata, dia mengajak berantem, ngajak adu fisik. Adu argumen kalah, maka dia akan adu fisik. Ya, begitulah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang safih. Orang safih itu ketika kalah berdebat, dia marah-marah, dia menggembrak meja, dia hancurkan meja. Dia emosi meledak-ledak, mengatakan ini, mengatakan itu, keburukan ini, keburukan itu, mencela itu, mencela ini. Itu orang bodoh. Orang apa yang bodoh? Maka jangan berdebat. Debat itu jangan, jauhi ya, baik dengan orang yang ilmu, ahli ilmu maupun dengan orang yang bodoh. Karena orang yang ahli ilmu itu dia akan mengalahkan kita. Kalau kita debat dengan orang bodoh, dia akan mencela kita, menyakiti kita ya. Demikian ya kafilah yang semoga Allah muliakan yang bisa disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala, salahnya dari saya dan dari syaitan, semoga Allah ampuni. Jadi kesimpulannya, jangan menceburkan diri kepada sesuatu yang tidak kita mampu, dan jangan menceburkan diri kepada fitnah-fitnah yang merajalela ya. Wallahu alam. Demikian, wallahu alam, barakallahu fikum. Ya, saya serahkan kepada moderator untuk memandu acara selanjutnya. Falyatafadhal mashkura. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan untuk penyampaian materi yang saya sampaikan. Mungkin untuk pertanyaannya, ada beberapa pertanyaan Ustaz dari pekan lalu. Kemudian ada juga yang baru masuk lewat line. Mungkin dari yang sekarang dulu atau yang dari yang pekan lalu dulu, Ustaz? Kira-kira. Ya, terserah antum. Nah, ya. Mungkin dari yang pekan sekarang dulu ya, Ustaz. Ini yang pertama ada pertanyaan, Ustaz. Terkait ini Ustaz, mungkin kan ini tidak ada di chat ya Ustaz, jadi biar Anda bacakan aja. Mungkin tentang ini Ustaz, kan sebagian orang mungkin suka membahas perkara-perkara yang besar gitu Ustaz, mungkin membahas politik, ekonomi atau kebijakan pemerintah gitu Ustaz. Cuman kita tahu kalau orang ini tuh bukan ahlinya gitu Ustaz. Cuman kan ini masalah dunia, bukan masalah agama gitu Ustaz. Nah, apakah kalau misalkan orang-orang yang seperti itu termasuk tidak menyerahkan perkara pada ahlinya atau gimana ya Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, barakallahu fiik. Baik. Berbicara masalah politik, ekonomi, kerusuhan negara dan lain sebagainya. Pertama, ketika kita bicara itu membuang-buang waktu, ya. Coba ketika kita mengatakan ngomong dengan si A dengan si B masalah politik, apa kira-kira yang akan didapat? Apakah akan merubah kondisi kita? Tidak, sedikit pun tidak. Ya. Kita bicara masalah ekonomi, bicara masalah itu, apa akan berubah ekonomi itu? Jadi kalau itu tidak akan berubah, ngapain kita capek-capek berkata-kata dengan hal yang tidak berguna, kan begitu ya? Min husni islamil marilat tarku mala yakni, kan gitu ya. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, ya tinggalkan. Nggak usah kita diskusi masalah politik. Oh ini politik ini gimana nih Demokrat direbut. Ini bagaimana ini apa namanya koruptor nih merajalela. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita sampaikan itu, kan begitu ya. Intinya Bapak Ibu, semoga Allah muliakan ya. Jadi perkara-perkara yang kira-kira kita tidak bisa merubahnya, ya kita tidak perlu menyampaikan, kecuali kita mengajarkan ada hikmah kepada orang lain. Misal, contoh misalnya gini, ada perbuatan yang salah gitu, ada perbuatan yang buruk gitu ya, di antara para politik. Lihat tuh para politikus nih, lihat seperti ini, contohnya nih begini.
Nah ini dalam arti apa? Jangan sampai kita melakukan yang seperti itu. Nah kalau yang begitu emang adalah sedikit kalau seperti itu ada manfaatnya. Misalnya apa tadi agar kita jangan melakukan seperti itu tidak masalah yang seperti itu ya. Kalau memang betul-betul itu salah, nah, kita sampaikan bahwasanya yang seperti itu salah. Nah, maka yang demikian itu ada manfaatnya. Tapi kalau hanya berbicara diskusi, bagaimana nih politik kita nih, ini bagaimana, ini begini, ini bagaimana, ini begitu dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa berubah dengan apa yang kita debatkan itu. Maka tidak perlu ya. Jangankan kita itu ya. Apa nama tuh debat-debat di TV itu apa namanya itu ya lawyer club begitu itu apa nggak jelas. Saya pengen ketawa aja walaupun yang ngomongnya itu para ahli kan, para anggota dewan dan sebagainya. Tapi kira-kira apa ada perubahan dengan negara itu kan gitu ya. Subhanallah. Bapak Ibu yang semoga apa ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan, mereka saja yang memang di bidangnya gitu ya. Kadang saya pengen ketawa gitu, apa yang kira-kira bisa didapatnya diambil apa kira-kira akan berubah tidak hal-hal yang seperti kalau misalnya ada perubahan ya alhamdulillah itu silakan dilakukan. Kalau tidak ada perubahan yang bagus, yang baik, yang signifikan ya akan membuang-buang waktu ya percuma waktu kita sayang ya kalau dibuang-buang seperti itu. Maka lebih baik dipakai untuk beramal soleh ya, membaca buku, membaca apa sesuatu yang bermanfaat lah bagi kita ya. Demikian mungkin ya bagi kita mahasiswa kalau misalkan memang ada hubungannya dengan mata kuliah ya silakan saja kalau memang ada hubungannya dengan mata kuliah agar nilainya bisa gede gitu ya, agar nilainya bisa bagus ya dengan perpolitikan itu seperti apa. Kalau memang ada manfaatnya silakan. Kalau ada manfaatnya dalam bab perkuliahan. Tapi kalau tidak ada manfaatnya ya janganlah kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Wallahu alam. Demikianlah. Ini untuk pertanyaan selanjutnya. Agak di luar topik, tidak apa-apa Ustaz? Ya, boleh. Nah, Ustaz, mungkin ini Ustaz, untuk pertanyaannya mungkin terkait hukum menggambar makhluk hidup ya Ustaz. Hukum apa? Menggambar makhluk hidup. Saya bertanya seperti ini kan kalau menggambar makhluk hidup itu haram gitu ya Ustaz kalau gambarnya sempurna. Ya. Nah kalau misalkan gambarnya itu bagian kepala saja gitu Ustaz, tapi apa namanya bagian wajahnya itu terlihat jelas gitu Ustaz, seperti matanya, mulutnya itu tergambar dengan jelas gitu Ustaz. Tapi bagian mulut, mata itu tergambar jelas, tapi bagian bawahnya tidak tergambar Ustaz. Nah, itu seperti itu apakah haram juga Ustaz? Oh. Halo, tadi ini ya apa koneksinya kurang kurang ini nggak kedengaran jelas keburu diam. Apa tadi ya? Kepala apa tadi teh? Menggambar kepala. Kalau gambar kepala Ustaz, tapi ya. Misalkan matanya, hidungnya, mulutnya itu tergambar jelas juga Ustaz. Jadi kayak beneran mukanya itu jelas gitu Ustaz. Tapi bagian badan ke bawahnya itu tidak tergambar. Nah itu bagaimana Ustaz? Ya, baik. Dalam rangka apa berbangga-bangga dengan gambarnya, berbangga-bangga dengan patung dan lain sebagainya yang dibuat, maka yang demikian terlarang ya, haram hukumnya ya. Nah, adapun yang tidak berbentuk makhluk hidup ya, misalnya tidak hidup sebetulnya kalau misalnya dia berpisah antara kepala dengan badan. Jadi kalau misalnya manusia nih, manusia ya, ada kepala, ada apa? Ada badan. Maka kata Nabi SAW dalam sebuah hadis kan, ketika ada wajah yang gambar atau patung atau apalah ya yang berkaitan dengan badan yang komplit atau tubuh yang komplit, maka potonglah kepalanya begitu kan? Potonglah kepalanya. Jadi agar apa? Agar seperti pohon, Artinya berarti para ulama sepakat boleh hukumnya menggambar makhluk hidup yang tidak ada kepalanya, sepakat. Karena itu adalah tidak akan hidup. Kalau tidak ada kepala tidak akan ada hidup. Ya. Jadi kalau misalnya tidak ada kepala, maka itu hukumnya tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau masalahnya kepala saja, kemudian tidak ada tubuh.
tubuhnya tidak ada. Bagaimana hukumnya ini? Ini khilaf di antara para ulama. Syekh Albani, kemudian ulama-ulama lain mengatakan tetap tidak boleh. Kenapa? Karena ketidakbolehan itu adalah apa? Berkaitan dengan makhluk hidup. Jadi kalau kepala itu gambaran jelas dari makhluk hidup tersebut. Nah, maka itulah yang terlarang. Tapi kalau kepalanya tidak ada, maka tidak ada bagian dari makhluk hidup itu. Ya, ini sama seperti hukum misalnya emoticon ya, emoticon handphone ya atau WhatsApp gitu kan, ada kepalanya tuh, ada gambar-gambar dan sebagainya. Maka seperti pendapatnya Syekh Albani dan ulama-ulama, sebagian ulama-ulama lain mengatakan bahwa yang demikian tidak boleh. Kenapa? Karena kepala adalah bagian inti dari makhluk hidup. Kalau itu ada, maka berarti tidak diperbolehkan. Ya. Akan tetapi Ibnu Qudamah ya di dalam kitabnya Al-Mughni, beliau menyampaikan bahwasanya ketika kepala terpisah maka tidak dijadikan atau tidak dikatakan makhluk hidup. Maka hukumnya ketika hanya kepala saja, tidak ada badannya, maka diperbolehkan. Itu seperti pendapatnya Ibnu Qudamah dan ulama-ulama yang lainnya. Jadi ada khilaf ini. Ya, maka ketika ada orang yang berpendapat misal bab tentang emoticon itu ya, kirim gambar senyum kan gitu ya, gambar ini sebagainya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak ya. Ya, yang tadi adalah apa? Pendapatnya karena memang di dalamnya ada sesuatu penafsiran yang berbeda-beda. Karena apa? Yang pertama pendapatnya dari kehidupan ya. Jadi walaupun terpisah itu disebut makhluk hidup. Kenapa ya? Karena kepalanya jelas seperti itu terlihat. Tapi pendapat yang lain mengatakan sepanjang kepala itu berpisah dari badannya, maka itu tidak disebut makhluk hidup, maka diperbolehkan. Maka ada ulama yang membolehkan emoticon dan lain sebagainya. Wallahu alam ya. Kalau saya berpendapat ya lebih hati-hati, memang lebih hati-hati kita tidak menggambar atau kita tidak memakai, tidak menggunakan sesuatu yang yang kepala tanpa badannya. Lebih hati-hati kita jauhi itulah ya. Lebih hati-hati itu lebih selamat insya Allah ya. Wallahu alam, demikian mungkin ya Pak ya. Mungkin Anda izin off cam ya, karena sinyal kurang bersahabat. Masih ada pertanyaan lagi Ustaz. Sama dari dari lewat line juga Ustaz. Mungkin terkait hukum masih agak keluar topik juga Ustaz. Ini terkait hukum menulis puisi dan cerita fiksi gitu Ustaz. Menulis puisi dan cerita fiksi Ustaz. Nah, ini kira-kira bagaimana Ustaz, karena penanya ini sudah menulis naskah dan naskahnya itu diterima penerbit dan sedang diproses gitu Ustaz. Nah, kira-kira bagaimana untuk penanya ini, apakah hukumnya itu haram mutlak ataukah boleh dengan syarat kira-kira agar penanya ini bisa lebih selamat dalam memilih pendapat gitu Ustaz. Baik. Pertama tentang puisi gitu ya. Bab puisi ini kan bab tentang bab muamalah ya, bab tentang keduniawian, bukan bab tentang ibadah, bab tentang bab akhirat. Sama dengan kuliah antum ya, sama jurusan bahasa Indonesia, bahasa apa dan sebagainya, bab tentang dunia. Nah, bab dunia ini menjadi berpahala ketika niatnya benar. Yang kedua isinya adalah, jadi intinya puisi itu bisa menjadi bagus ketika isinya adalah isinya yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan nasihat, berkaitan dengan kebaikan. Tapi puisi itu jadi dosa ketika apa? Ketika berkaitan dengan sesuatu maksiat, sesuatu yang Allah haramkan, demikian. Nah, artinya berarti mau sastra, mau puisi, apapun itu namanya, sepanjang itu tidak mengandung keburukan, tidak mengandung kemaksiatan, maka mubah. Hukumnya apa? Mubah. Akan tetapi kalau misalnya ada kebaikan di situ, ada kebaikan di sana, maka hukumnya insya Allah mudah-mudahan itu menjadi bagian jalan dakwah kita yang kita mampu sampaikan melalui puisi, sampaikan melalui sastra dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, cerita fiksi. Nah, memang ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh, tidak, ada yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang mengatakan tidak boleh karena itu adalah kebohongan. Kan fiksi itu bohong ya. Jadi cerita-cerita bohong. Cerita-cerita apa? Wadul begitu ya. Ada yang mengatakan boleh dengan asumsi atau dengan pendapat, dengan dalil tentang yang surah Al-Hasyr itu ya. Tentang Isar.
apa nama itu, walladzina tabawwa'u dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Nah, ini kisahnya adalah ketika ada orang yang kata Nabi SAW, siapa yang mau menjamu orang ini, kan begitu ya. Kemudian tidak ada. Saya Rasulullah, orang Ansor menjamu apa orang tersebut ya untuk makan di rumahnya, untuk ya dijamulah ya sebagai tamu ya di rumahnya. Kemudian setelah dia datang ke rumahnya, tidak dapat apa-apa. Dia tanya kepada istrinya, apa yang kira-kira bisa makan? Oh, tidak ada. Hanya untuk satu orang makan, untuk anak kita dan sebagainya. Begitu ya. Kemudian akhirnya, nggak apa-apa, kita berikan saja ini kepada tamu. Kita berikan kepada tamu. Maka seolah-olah kita makan bersama dengan tamu itu. Nah, kemudian lampunya dimatikan seolah-olah membenarkan lampu. Padahal dalam rangka agar tidak ketahuan bahwasanya makanan ini hanya sedikit sebenarnya makan, seolah-olah semuanya ikut makan gitu ya, seolah-olah semuanya makan. Jadi tamu makan, dia makan, padahal si tuan rumah hanya kontreng piring gitu ya, piring kosong saja seperti makan begitu. Nah, ini berarti sandiwara. Ini sandiwara. Maka ada ulama yang mengatakan boleh bersandiwara ya, tapi dalam arti sesuatu yang memang itu bermanfaat ya. Artinya begini, ketika ada cerita fiksi, wallahualam ya, kalau saya berpendapat selama cerita fiksi ini kita katakan ini adalah fiksi ya, ini adalah fiksi, kemudian kita sampaikan di situ ada nasihatnya, ada kebaikannya dan lain sebagainya, ada kisah-kisah ada hikmah yang ada di dalamnya, maka yang demikian tidak masalah. Dengan catatan, tidak sesuatu yang yang musyilah ya. Misalkan contohnya ayam berkata begitu kan banyak dongeng-dongeng begitu ya. Dongeng seekor kelinci dengan kura-kura. Dia berkata begini. Nah, yang demikian ini tidak baik ya, tidak bagus. Yang seperti itu yang tidak boleh ya. Jadi intinya kalau misalkan cerita-cerita fiksinya misalnya si A gitu dan si B gitu kan, dia bikinkan misalkan mohon maaf ya, contohnya seperti novel-novel begitu mungkin ya, novel-novel, dia bikin novel gitu, tapi intinya adalah mengajarkan sebuah menceritakan sebuah kebaikan, ada pesan-pesan dakwah di dalamnya. Maka wallahu alam yang demikian, kalau memang kita keahliannya seperti itu ya, jadikanlah keahlian itu sebagai sebagai jalan dakwah ya. Tapi kalau misalnya memang kita mampu untuk tidak begitu, kita bisa menuntut ilmu, kita mengajarkan ilmu yang jelas kepada orang lain, itulah yang lebih baik. Kita nulisnya sesuatu yang memang itu berkaitan dengan agama begitu ya. Misalnya bab tentang apa kita tulis yang memang begitulah ajaran Islam disebarkan ya, dengan cara menulis sesuatu yang memang bermanfaat dalam bab ilmu ya. Tidak dalam bab novel ya. Jarang para ulama itu menulis novel, bukan jarang, tidak ada ya. Novel-novel yang berkaitan dengan agama tidak ada. Kenapa ya? Karena untuk mengajarkan agama ya tulislah dengan agama seperti itu ya. Perkembangan zaman. Wallahu alam, kalau saya berpendapat kalau memang mampu gitu ya menulis sesuatu yang memang sesuai dengan kaidah ilmu, maka itulah yang kita tulis ya. Tidak menulis sesuatu yang cerita-cerita novel atau sastra-sastra yang itu diperdebatkan ya di antara para ulama ya. Kita tidak melakukan sesuatu yang perdebatkan ya. Akan tetapi tadi kalau memang misalnya memang kita yakin ya dengan sastra itu tidak ada misalnya tidak ada penyimpangan ya, tidak ada penyimpangan, tidak ada kebohongan tanda kutip ya, tidak ada kebohongan itu misalnya misalnya contohnya ya seperti tadi ya, ayam bisa bicara begitu ya, ikan bisa terbang begitu. Nah, itu hal-hal yang demikian itu yang dihindari ya. Demikian mungkin ya, wallahu alam. Saya tidak tahu apakah nyambung atau tidak jawabannya. Yang jelas adalah perkara itu perkara dunia ya, kembalikan kepada niatnya, kemudian dikembalikan kepada tata caranya, apakah ada penyimpangan atau tidak. Kalau tidak ada penyimpangan, wallahu alam, saya berpendapat membolehkannya ya. Seperti tadi Mas Rohi itu drama-drama
drama ini, drama itu kan gitu ya. Seperti yang pernah ada gitu kan di YouTube atau di Yupedia dulu kan ya. Cerita-cerita tentang kisah-kisah apa santri gitu ya, drama, bikin drama. Ustadz gitu kan bikin drama ya. Ada orang yang diam gitu kan, kemudian apa nama itu ditanya oleh Ustadz, kenapa engkau begini-gini? Oh ini, itu kan drama itu sama. Nah intinya selama itu tidak bertentangan maka tidak apa-apa. Walaupun ada sebagian Ustadz, sebagian ulama yang menjauhi demikian, menjauhi hal-hal yang seperti itu. Akan lebih baik ya menyampaikan dengan seperti yang biasa disampaikan oleh para ulama. Dengan apa? Dengan tablik, dengan ceramah, dengan menulis dan sebagainya. Akan tetapi wallahualam kalau saya berpendapat sepanjang itu tidak bertentangan dan tidak menyimpang, maka yang demikian insya Allah diperbolehkan ya, wallahu a'lam. Nah, jazakumullah. Mungkin untuk pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu, Ana ringkas saja Ustaz. Ini masih ada 2 pertanyaan dari pekan lalu. Mungkin Ana ringkas saja untuk mempersingkat waktu. Untuk pertanyaan pertama, ini bertanya tentang bagusnya pertanyaan itu setengah ilmu itu. Terkait dari pekan-pekan lalu kan dijelaskan bahwa bagusnya pertanyaan itu adalah setengah ilmu. Nah itu kira-kira apa maksudnya Ustaz? Kemudian yang terakhir itu juga terkait kapan waktu yang baik untuk muzakarah. Kemudian apa saja yang perlu dilakukan ketika muzakarah Ustaz? Dan seperti itu. Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik. Ya, pertama al-mas'alatu nisful ilm atau as-su'al nisful ilmi. Pertanyaan itu adalah setengahnya ilmu. Kenapa? Ya karena di antara ilmu yang akan didapatkan itu dengan bertanya. Dengan apa? Dengan bertanya. Maka ditanyakan pernah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu seperti ini yang banyak ya? Maka kata beliau lisanun saul, dengan lisan yang selalu bertanya. Kenapa disebut setengah ilmu? Karena begini, ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, ketika syekh, ketika ulama, ketika ustadz bercerita atau mengajarkan pengajaran begini, nah, kemudian ada yang bertanya, itu akan ada tambahan ilmu, kan seperti itu ya, ada tambahan ilmu. Maka itu bagian dari tambahan ilmu itu setengahnya ilmu. Maksudnya adalah setengah ilmu yang diajarkan. Jadi artinya ketika kita bagus bertanya, ya, bagus bertanya maksudnya apa? Bagus bertanya itu pertanyaannya tepat gitu, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bertanyanya itu sesuatu yang memang dibutuhkan oleh orang banyak. Kemudian tata caranya ada, bertanyanya bagus dan lain sebagainya. Maka akhirnya nanti akan ada jawaban-jawaban yang akan bermanfaat bagi orang lain ya. Maka itulah yang akhirnya akan menjadi tambahan ilmu. Setengah ilmu yang didapat dari pengajaran oleh para guru, setengah lagi dari diskusi atau dari tanya jawab. Nah, itulah akhirnya akan menjadi setengah ilmu ya. Wallahu alam. Kemudian yang kedua ya tentang waktu mudzakarah. Wallahu alam, saya belum mengetahui ya bagaimana kapan waktu terbaik dalam bab mudzakarah. Kan tetapi ini dikembalikan kepada keluasan kita, keluangan kita, kemudian kesanggupan kita. Bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa sore hari, bisa malam hari, kapan saja bisa. Intinya adalah diserahkan kepada masing-masing kita. Walaupun ada ulama yang mengatakan, sebagian yang mengatakan pagi itu subuh itu baik untuk menghafal, gitu kan? Pagi baik untuk menambah ilmu ya dengan membaca, dengan apa sebagainya. Kemudian sore murojaah ya. Nah, ini kembali kepada kebiasaan kita dan tidak ada patokan yang khusus kapan harus bermudzakarah, apakah pagi atau siang atau malam dan sebagainya. Kembalikan kepada keluasan dan kelapangan kita. Bisa pagi hari, bisa siang hari, sore hari, malam hari ya. Demikian. Wallahu alam ya. Nah, Ustaz, alhamdulillah sesi tanya jawab sudah habis. Mungkin dari Ustaz ada kalimat penutup atau kesimpulan Ustaz. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan kepada ikhwan dan akhwat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita kekuatannya untuk bisa mengikuti atau melaksanakan kegiatan ini sampai akhir. Semoga Allah Ta'ala jadikan apa yang kita lakukan sebagai amalan soleh di sisinya. Mudah-mudahan Allah gugurkan dosa-dosa kita dan Allah angkat derajat kita insya Allah ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala
Jadikan setiap amal soleh ini berbuah surga insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, demikian mungkin ya Bapak Ibu ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan. Semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita untuk senantiasa thalabul ilmi dan mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya, kesimpulannya di kesempatan kali ini adalah senantiasa kita berpegang teguh kepada para ulama yang betul-betul memperdalam agama ini dengan sebaik-baiknya ya. Wallahu alam. Demikian. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan kepada Cardia untuk menutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian pada sore hari ini sudah selesai. Insyaallah akan kita lanjutkan